Baik, selamat pagi, siang, sore, malam bagi bapak, ibu, kakak, abang, atau siapapun yang menggunakan video ini. Eh, Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah William Napitipulu dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S22010. Dan ini adalah laporan Daspro, bukti pengerjaan atau penjelasan pada Week 15 Daspro Modul 15. Baik, kita mulai masuk sekarang ke materinya. Untuk week ini kita akan membahas tentang materi file handling. Pada kali ini hanya fokus pada input dan output. File input dan output itu cara untuk membaca dan menulis data ke dalam file eksternal. Nah, sebelumnya kan saat kita mau menerima input atau mengeluarkan output, biasanya kalau menerima input itu mungkin dari keyboard, dari kita ketikkan, atau dan mungkin untuk output itu bisa kita keluarkan di sebuah layar terminal. Tapi sekarang pada materi file handling, dalam bahasa pemrograman C itu kita bisa mengeluarkan input, di mana input tersebut itu sebuah data yang kita ambil dari sebuah file, di mana output juga sebuah uh, datanya kita keluarkan dalam sebuah file, bukan pada terminal yang biasa kita gunakan di VS Code. Dan ini kita bisa menyimpan hasil yang dari program tersebut, uh, dan bisa kita rekaysakan ke depannya. Nah, sebelum saya masuk ke apa yang akan dilakukan di bawah sini, saya jelaskan beberapa fungsi baru sekarang untuk uh, materi file handling. Baik. Oke. Yang pertama adalah fungsi fopen. Nah, sebelumnya saya akan buka. Oh, saya ada filenya yang saya namakan random saja. Dan file ini saya simpan di sini ya, dalam dokumen ini. Nah, saya hapus dulu. Oh, ini ya. Dan sekarang misalnya saya mau uh, membuka file, atau yang seperti saya katakan tadi kan, itu saya menggunakan fungsi namanya fopen. Nah, fopen gunanya akan membuka sebuah file bagi kita, atau juga membuat file. Nah, cara menggunakan fopen tuh, pertama kita kasih tahu dulu uh, mau uh, buka file apa, atau mau membuat file apa. Dan pada contohnya coba saya bikin aja filenya metest ya. Dan saya mau ini menjadi di sebuah text file, jadi ya pakai ekstensi notepad, itu txt. Nah, dan selanjutnya kita masukkan juga kita mau ngapain dengan teks.txt ini. Sebaiknya kan kita mungkin contohnya mau menulis gitu. Nah, ada 3 mode dasar untuk fopen, yaitu uh, mode W, mode A, dan mode R. Nah, mode W dan mode A dua-duanya guna untuk menulis. Tapi beda di mana pada mode W itu akan menulis secara uh, menulis di atas file kita. Misalnya file kita sudah isinya terlebih dahulu. Saat kita gunakan mode W dan kita menulis sesuatu di situ, yang sebelumnya itu akan terhapus dan cuma akan berisi yang ada kita tulis selanjutnya. Kalau mode A itu akan untuk append. Uh, Pada mode A itu akan menambahkan, ya, misalnya sudah ada isi tulisnya, akan ditambahkan hal-hal baru yang kita mau mungkin tulis. Kalau mode R sedikit berbeda, dan mode R penting karena sebenarnya perlu sebuah situasi gagal. Sebab mode R akan membaca data uh, pada input kita. Nah, maksudnya itu misalnya kita ada sebuah file dan itu berisi sebuah database, kita bisa gunakan ini yang mode R ini untuk membaca data dari situ, dan kita bisa olahnya, dan kedepannya bisa gunakan tadi yang WA itu, atau kita simpan datanya dalam sebuah variable, dan bisa kita olah. Ini coba saya contohkannya. Saya pakai mode W dan saya pasang yang ini tadi ya. Jadi kita lihat ada 8 file di sini. Tapi saat saya run, saya perlu terminal baru. Maaf, ini terminal. Oke, mari kita runkan. Saya tulis di sini. Random. Oke, filenya sudah ke compile dan sekarang saya akan run, tapi saya run di sini ya. Nah, lihat apa yang akan terjadi pada file explorer saya saat saya pencet enter ini. Dan kalau kita lihat di bawah dari dokumen source code saya ada sebuah text file yang baru keluar ini. Nah, text filenya kan awalnya tidak ada. Berarti fungsi ini fopen tuh bukan mengeluarkan pada terminal, tapi pada dokumen di mana
saya simpan random.c akan terbangun file teks ini. Dan kita jelas bisa lebih spesifik itu, kita kasih tahu ini mungkin mau pada file C gitu. Dan tapi untuk kali ini kita stay simple saja, kita keluarkan hasilnya di posisi sama file aja daripada sebuah posisi absolute. Nah, itu mode W. Dan juga bagaimana kita misalnya mau print hasilnya. Tapi sebelum kita print, coba kita bahas tipe bentukan baru. Nah, jika diketahui kan biasanya kita menyimpan sebuah data dalam sebuah variabel kan. Dan kalau mau buat sebuah variabel, kita perlu inisialisasikan sebuah tipe data atau tipe bentukan untuk variabel tersebut. Nah, kalau untuk file, tipe bentukan atau tipe data yang kita perlu gunakan itu namanya nih, tipe bentukan file. Nah, dan kita bisa kasih nama untuk ya, jadi sama yang kita gunakannya seperti kita gunakan sebuah integer, sebuah int atau sebuah float. Itu berfungsi sebagai sebuah tipe data. Tapi saya misalnya kasih nama, saya kasih aja namanya itu adalah file ya, file pointer mungkin, file pointer. Oke, dan berarti sekarang kita sedang initialize biar file pointer ini berisi pada memiliki data f open. Dan penting karena ini sebuah referensi pada sebuah memori yang memori alokasi, kita perlu membuat sebuah pointer ya pada variable file kita ini dengan tanda pagar ini. Dan sekarang kalau kita mau memanggil lagi fopen ini, cukup kita hanya pakai kita tulis file pointer. Dan itu penting saat kita membahas fungsi selanjutnya, yaitu fprintf. Nah, biasanya kan kita kalau mau mengeluarkan output biasanya kita dengan printf atau fprintf kan. Nah, tapi kali ini kita gunakan kita biasanya gunakan printf atau scanf. Tapi kali ini kita gunakan dua fungsi baru yang namanya fprintf atau fscanf. F di depannya kesingkat untuk file. Oke, pada fprintf penggunanya cukup sama dengan printf, namun ada kali ini kita akan kasih tahu di mana kita mau keluarkan ini. Dan tadi kan kita mau keluarkan di sini ya, pada file pointer ini. Ya cukup kita tulis file pointer. Lalu berarti kita sudah tahu pada fprintf kita akan mengeluarkan suatu di sini ya, file pointer tuh. Lalu kita keluarkan sebuah hasil ya. Misalnya saya tulis nama saya William. Nah, oke. Dan sekarang saya akan compile ini. Dan sekarang saya run. Sekarang search pada text file. Ada keluar nama saya William Napitpulu. Dan ini dengan mode W. Misalnya lagi saya hapus, ingat ini mode W. Misalnya saya hapus Napitpulu-nya. Dan saya tutup ini. Saat saya run sekali lagi, itu hanya akan nulis nama William, karena kan tadi mode W itu menulis di atas yang sudah tertulis. Misalnya saya ganti dari nomor A, dan biar agak rapi dikit, coba saya kasih spasi di sini ya, dan saya tulis nama kembali. Oke, saya oke, sudah keren tadi. Sekarang kalau kita di sini ada data tadi yang kita keluar sebelumnya William, terus yang saya keluarkan baru William Napitpulu dari mode A. Oke, baik. Sekarang kita coba masuklah ke materi yang ada di praktikum. Oke, materi pada praktikum. Nah, pada materi praktikum ini kita akan lebih fokus pada mode R, dan saya akan langsung ambilkan kodenya sekarang, yaitu di sini. Dan agar tidak pusing mungkin di sini, daripada kita hanya dalam file ini, sudah karena kita tahu cara bikin file, bisa kita gunakan ya. Kita buka terlebih dahulu tadi ini. Oke, kita buka sebuah file input. Oke, dan kita pisah saja jadi dua begini. Ya. Nah, saya clear dulu ya. Nah, jangan perhatikan itu. Oke, baik. Nah, tujuan kita sekarang pada soal ini, kita akan membaca data dari sebuah file. Pada kali datanya cukup simpel, hanya sebuah integer bernilai 100. Dan kita akan membaca sebuah data 100 ini
dan akan kita pindahkan pada sebuah file lain. Oke, dan begini caranya ya. Pertama kita inisialisasikan sebuah variable, yaitu file pointer, dan ingat tadi harus berupa sebuah pointer karena ini referensi ke dalam memori, dan kita gunakan fungsi fopen kita, dan fopen itu akan kita gunakan untuk menyimpan file pointer tadi ya. Dan sekarang kita buat sebuah if statement. Nah, tadi kan saya katakan misalnya mau R, harus kita buat sebuah situasi gagal. Itu terjadi karena kadang-kadang mungkin tidak ada file yang kita mau cari ini, yang mau kita baca, dan misalnya begitu tidak akan terjadi apa-apa ya. Makanya kita perlu buat situasi gagal, misalnya terjadi kayak gitu, biar keluar di terminalnya bahwa oh tidak ada file. Oke, baik, itu guna dari line yang ini, dari code block ini. Sekarang yang dari line 12 kita inisialisasikan sebuah variable untuk menerima sebuah integer, lalu kita gunakan fungsi fscanf. Nah, jadi kan kita sudah praktikkan fprintf, sekarang fscanf, dan gunanya sama seperti scanf, cuma sebelumnya kita harus kasih tahu bahwa itu akan mengambil data dari sebuah file, dan cukup taruh saja di sini variable tadi kan ya. Berarti sekarang kita akan ke file pointer, yaitu input.txt. Kita akan ke file ini, kita akan ambil apa yang kita lihat dalam file itu, yaitu sebuah angka kan 100, dan kita akan store itu dengan scanf. Kita store itu pada sebuah variable x. Oke. Dan selanjutnya kita bisa print hasil itu pada terminal kita. Nah, berarti nanti di terminal kita keluar ya bahwa itu persen D dari X itu harusnya ya 100. Oke, dan akhirnya kita tutup filenya. Kemudian, sekarang kita mau coba keluarkan output pada filenya. Dan ingat, ada juga fungsi fclose. Karena kita kali ini hanya menggunakan satu variable, sebenarnya bisa juga dua jika mau, tapi satu saja kayaknya lebih bagus untuk kali ini. Dan fclose itu mengatakan bahwa mengosongkan biar file pointer tadi ketutup ya. Dan sekarang kita gunakan lagi file pointer tadi itu, tapi untuk ini kita gunakan untuk output. Oke, berarti kan sekarang kita buka sebuah file output kali dalam mode W karena kita menulis di ini. Lalu kita buat if file pointer itu null. Nanti tak perlu kita buat situasi gagal, tapi baguslah kita kayak lebih bersih jika kita mau untuk mode W walaupun tidak bukan sebuah kewajiban. Oke. Jadi kita mau keluarkan saja hasil X tadi, yaitu 100 harusnya dalam format specifier %d pada file pointer. Dan ingat file pointer itu kali ini ada output. Lalu pada akhirnya agar tak bosan data kita closekan filenya. Oke, coba saya runkan. File sih. Oke. File. Nah, dibiarkan data dari file itu 100. Dan jika kita lihat dalam folder saya ini tadi, nah, coba saya review aja. Sekarang ada tiba-tiba terbangun sebuah output text. Dan kalau kita buka output text itu di sini, itu di sini ya. Dah keluar tuh ada output text 100 di situ output text ya. Dan misalnya coba saya ganti. Yang 100 ini jadi 3000. Saat saya compile, saat saya run ini, dibilang bahwa datanya itu 3000, dan data itu akan dimasukin pada output.text. Nah, itu saja untuk codingan materi ini ya. Dan sebagai contoh saja, misalnya untuk situasi gagalnya, misalnya saya ganti ini, saya ganti daripada input.text, ini mau baca dari hasil.text, dan tidak ada file hasil.text tadi kan kita lihat di dokumen saya. Berarti apa yang terjadi saat ngeran ini? Saya dan nanti lihat file akan dibuat situasi gagal karena tidak ada file yang mau dibuka di sini saat kita membaca input dari sini. Jadi itu guna dari situasi gagalnya ya. Oke, kayaknya aman untuk codingan contoh materi. Mungkin kita masuk ke tantangan. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke soal tantangan praktikumnya. Pada soal tantangan praktikum, materi kita nama soalnya adalah data mahasiswa. Nah, pada soal kali ini kita akan menggunakan tadi materi file handling tadi untuk input dan output. Nah, pada kali ini kita akan menyimpan sebuah data berupa siswa mahasiswa ya, dengan nama mahasiswa.txt. Nah, file ini saya akan nampak input saja biar cocok dengan yang sebelumnya. Dan seperti ini, saya akan menggunakan sebuah tipe bentukan. Nah, kan soalnya kita menggunakan sebuah tipe bentukan yang kita pelajari pada minggu lalu. Nah, berarti kita akan perlu bikin sebuah struct
yang akan menampung data-data seorang mahasiswa. Dan data tersebut akan ada namanya, NIM-nya, dan nilai IP-nya. Nah, habis itu kita akan buat itu dalam sebuah fungsi ya, bisa mengetahui jumlah dan menampilkan data mahasiswa tersimpan pada file mahasiswa.txt. Oke. Berarti sekarang di sini namanya input, jadi kayaknya saya akan menggunakan nama input saja. Berarti kita akan baca datanya seperti ini ya. Akan ada line 1 dengan formatnya nulisnya gimana, yaitu NIM, nama, IP. Lalu dibilang datanya 11S11805 contohnya. Lalu dipisahkan tiap bentuk data dengan sebuah pagar. Nah, berarti nanti kita akan menggunakan sebuah fungsi kita pakai di week 3. Dan kita berarti akan ambil data ini, misalnya 11S18005. Ini akan disimpan sebagai NIM seorang mahasiswa. Lanjut lagi, nama ini Abdul Bait itu akan disimpan sebagai sebuah nama mahasiswa, dan 335 akan disimpan sebagai IPK mahasiswa. Lalu kita akan lanjut ke line baru, line 3, mana itu data-data tersebut akan dikasih pada mahasiswa yang lain. Pada akhirnya outputnya akan seperti ini, jumlah data mahasiswa, ya, data mahasiswa, dan ya akan bentuk akhir seperti itu ya. Jadi kita harus formatinnya, ada beberapa format specifier yang kita perlu. Pertama, jumlah data mahasiswanya. Berarti nanti kita akan perlu sebuah variable yang akan menampung berapa banyak mahasiswa, atau dalam kata lain berapa banyak baris. Nanti akan di sini ada baris 23 yang berisi mahasiswa. Nanti itu akan menampung nilai 2. Setelah itu kita akan outputkan hasilnya dalam format seperti berikut. Data mahasiswa yang pertama, lalu kita keluarkan data-datanya yang source itu mengambil nanti daripada struct sebelumnya ya. Oke, coba kita masuk ke codingannya, dan akan saya ganti nama file ini. Tunggu ya. Ups, maaf. Saya akan ganti jadi mahasiswa. Oke. Ini dan jika kita lihat file mahasiswa ini akan menampung data yang akan kita olah. Nah, jika kita lihat, saya telah pasang sesuai format yang tadi, namun saya ganti nama-namanya. Sekarang nama saya dengan beberapa teman prodi saya, dan ini juga saya ganti ya, maaf, mahasiswa. Oke. Jadi sekarang ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita deklarasikan dulu sebuah tipe bentukan toStruct untuk mahasiswa yang akan memiliki NIM, nama, sama IP. Nah, berarti ini sebuah struct dengan nama mahasiswa ya, akan bisa kita pakai ke depannya. Lalu kita buat sebuah fungsi, karena ingat tadi kita diminta untuk bangun dalam sebuah fungsi. Nah, fungsinya adalah data, dan saya passing sebuah file pointer yang direferensikan memori dengan pointer. Oke. Pada fungsi main saya deklarasikan file pointernya, dan itu pertamanya akan menampung data yang akan kita baca ya, yaitu mahasiswa.txt. Oke. Kemudian saya passing itu kita panggil fungsinya di line 21, dan coba sekarang kita bahas fungsinya. Nah, pada fungsinya saya deklarasikan bahwa ada sebuah tipe array abstract tadi, array of mahasiswa. Berarti kita bisa ada 100 mahasiswa yang masuk sini ya, atau dalam keadaan 100 line. Karena dan jadinya ada student number. Nah, ini nanti akan kita increment, ini akan naik 1 terus setiap kali bertemu sebuah mahasiswa baru. Lalu sebakar buffer. Nah, tadi kan jika kita data di sini, datanya per baris kan. Line 2 ada sebuah mahasiswa, line 3 ada mahasiswa, line 4 ada mahasiswa. Berarti kita akan perlu simpan datanya per baris. Dikarenakan itu, kita akan gunakan sebuah array of string, array of character, yang akan menampung setiap baris data yang di atas ini. Oke. Lalu kita gunakan juga fungsi fgets. Ingat tadi kan kita mau berbaris, berarti ya kalau begitu harus gunakan fungsi fgets. Cara fungsi fgets ini itu saat membaca data dari sebuah file, ingat ya, ini membaca dari file, bukan s to the in, berarti bukan dari keyboard. File pointer itu pertama akan ambil line 1 kan. Setelah ambil line 1, setiap kali kita dipanggil lagi, itu akan ke line 2. Kalau dipanggil lagi, jadi line 3, terus line 4. Nah, tapi sekarang kita bikinnya gimana nih? Misalnya kita mau dari line 2, setelah itu kita mau line 3, setelah itu kita mau line ke 4. Berarti kita perlu sebuah mekanisme looping. Dan loopnya seperti ini ya, sebuah while loop, fgets nih. Berarti kita ambil barisnya, dan sama barisnya itu nggak kosong, berarti masih ada isinya, berarti itu akan disimpan pada buffer, dan akan dibilang bahwa ini true ya. Dan sama itu true, akan kita masuk ke mekanisme input datanya. Oke. Pertama, ingat karena kita gunakan fgets, suatu pengaruh karena fgets itu bahwa
kalimatnya akan berakhir dengan sebuah new line karakter di akhirnya ya, berarti ada entry baru, dan itu mungkin dapat merusak outputnya. Nah karena itu kita pasanglah sebuah star constant untuk mengganti biar supaya ketemu backslash n itu menjadi backslash o 0 yang berarti nol karakter. Dan setelah itu kita coba lihat sini ya, saya gunakan kembali fungsi start talk. Nah, ini kan dikatakan sebelumnya data-datanya terpisah dengan sebuah tanda pagar kan. Nah, karena itu kita perlu suatu untuk memisahkan kalimat tersebut. Itu dengan fungsi start talk yang kita bahas di week 13. Jadi dengan fungsi start talk ini pada awal token akan menyimpan atau akan mendapat referensi dan dapat referensi pada ini ya, pada buffer. Namun yang akan keluar pada variabelnya saat kita dipanggil itu, saat kita gunakan variabelnya hanya fungsi string ini, tadi stringnya sifat pada buffer, cuma sebelum itu bertemu dengan tanda pagar yang kita lihat di sini. Jadi kalau kita contohnya misalnya pada line 2, token pada awalnya akan menyimpan 11s di belakang 10. Berarti kita sudah dapat nim-nya dengan tongkat ini. Nah, karena begitu, kita bisa gunakan star copy untuk memindahkan apa yang pada token pada sebuah mahasiswa. Ingat, student number ini kan ini awalnya 0. Dan jika kita array itu cara initialize-nya dengan indeks ke 0, berarti yang tidak pada line ini, kita sedang bilang ada sebuah mahasiswa yang pertama, nim mahasiswa pertama itu kita kasih nilai yang ada di data yang ada di token. Dan token tadi adalah nim mahasiswa pada line 2 ini. Lanjutnya lagi kita gunakan lagi atau panggil lagi start talk. Namun karena itu masih megang referensi ke bentuk sebelumnya, cukup aja buat 0 di parameter awalnya, lalu buat tanda pagar karena kita masih mau berakhir di tanda pagar ya. Jadi itu akan ambil data pada William Napitpulu, yaitu nama saya, dan akan disimpan itu pada nama mahasiswa yang ke 0. Dan ingat, token itu sekarang nampung William Napitpulu. Dipanggil sekali lagi, sekarang ada pada IP ya 3,25 pakai titik ya kalau biar bisa dibacanya. Mahasiswa IPK-nya, karena ini kita bukan mengassign memori doang, tapi cukup gunakan fungsi atof. Nah, fget kan akan mengambil sebuah bentuk data sebagai string atau karakter tulisan lah. Tapi namun kita mau gunakan token ini untuk menyimpan IPK. Dan IPK itu nilai floating kan. Berarti kita harus gunakan fungsi atof, singkatan untuk atone float. Dan atone float ini akan mengubah biar memori string yang dibaca akan mengembalikan angka floating point desimal. Dan pada akhirnya kita panggil lagi start talk untuk agar sekarang pointernya berhenti dulu ya. Dan sekarang dan setelah itu kita student number bertambah 1. Ini digunakan biar selanjutnya pada kita di loop iterasi kedua, saat kita gunakan student number ini, saat kita gunakan student number pas mereferensikan array mahasiswa, itu akan jadi mahasiswa selanjutnya ya, mahasiswa ke-2, ada indeks 1. Oke, kita lakukan ini cukup 3 kali pada loop ini. Dan saya mungkin lupa jelaskan ini, tapi yang nim nama IPK ini kan kita nggak mau ambil dari sini. Jadi saat di line 32 saya akan memanggil fget di sini tanpa saya gunakan kan, cuma saya bilang aja ada fget itu. Itu saya pasang biar bisa kita skip line 1 ini, biar kita mulai kerja dari line 2 dan seterusnya. Oke. Pada akhirnya saya close file pointer. Saya close biar file pointer sekarang bebas dan bisa kita gunakan untuk kedepannya. Pada kali ini saya gunakan juga yang seperti tadi output.text. Nah, pada output.text kita akan melampirkan hasil tadi nih ya, mahasiswa.text ini. Oke. Berarti sekarang if file pointer itu 0 dan ini situasi gagalnya. Saya lupa gunakan situasi gagalnya di sini menggunakan exit ya. Itu agar bisa tidak ada filenya hanya langsung berhenti saja semuanya. Oke. Tapi kalau ini format dari print kita, mungkin saya geser lah halamannya kanan. Saya geser halamannya ke kanan. Maaf untuk suara di backgroundnya. File pointer ini sekarang akan nampung output.text dan kita akan pakai mode w, berarti kita mau menulis ya pada file ini. Dan sekarang kita gunakan fungsi tadi fprintf. Nah, pada fprintf ini kita akan pertama print jumlah data mahasiswa. Itu berfungsi untuk line ini ya, jumlah data mahasiswa titik 22 ini ya, pada pertama itu. Nah, dan itu akan mengambil data dari student number. Ingat, student number kan sudah kena iterasi sekitar 3 kali tadi kan, karena ada 3 data yang diolah. Berarti seharusnya itu akan bernilai 3 pada akhir ini.
Setelah itu kita gunakan lagi fungsi ini, kita gunakan loop di mana pertama ada i itu 0, dan ingat i itu nanti akan digunakan sebagai basis mahasiswa ya. Kita lakukan itu sama itu di bawah dari student number, karena itu benar dari 0 jadi pakai kurang dari ya, bukan kurang sama dengan, dan ini akan bertambah setiap iterasi. Kita panggil gunakan fungsi fprintf sekali lagi. Sekarang kita akan print line yang ini, yang data mahasiswa 1 dengan tanda pagar di awalnya. Tanda pagar data mahasiswa 1 %d itu akan mengambil dari i, dan i itu ingat 0 tapi kan ditambah 1 karena kita secara relatif harusnya mulai dari 1 di sini ya. Jadi nanti ada 1, 2, 3 dan itu untuk line yang ini, line 263. Sekarang line 63. Line 63 itu akan print utamanya untuk datanya, dan kita akan ambil datanya untuk dari tipe data, dari tipe bentukan mahasiswa pada setiap iterasi i dari mahasiswa tersebut. Jadi ada 3 mahasiswa, berarti ada pada indeks 0, 1, 2 ada seorang mahasiswa, dan kita akan masukin datanya, dan datanya kan sudah dimasukkan pada tiga variabel ini secara respektif. Dan kita bisa print gunakan cara biasa dengan format specifier %f dan %(2f). Oke. Ini format printnya, dan pada akhirnya kita close juga filenya. Oke. Sekarang coba kita lihat lah, setelah semua itu coba kita lihat hasilnya. Ini output text kan, pada awalnya ini kosong. Kalau saya run kan, pertama harus compile dulu. Mahasiswa. Oke, sudah saya run. Sekarang sebaiknya saya di output text itu, dan ini dia, keluar semua hasil dari yang kita lakukan tadi. Coba dengan format. Coba di sini saya buat satu lagi saja. Misalnya saya mau satu mahasiswa lagi. 220. Misalnya saya bikin 40 mungkin. Teman saya ini. Dan saya tulis di sini IP-nya misalnya 3,1, dan saya run lagi. Saya runkan. Nah, di sini sekarang ada satu lagi mahasiswa, dan sesuai output dengan yang format kita kasih ya. Oke, kayak ini saja untuk week ini. Kurang lebihnya mohon dimaklumkan, dan ini program saya. Dan ya, terima kasih.